Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Indah Nur Nadila, NPM 50236 dengan materi yang berbeda ya, yaitu pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Hai Sinta, kamu udah paham belum materi tentang pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia? Terutama kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Hello juga dah. Gimana ya? Aku masih kurang paham nih. Ya udah. Sini aku bantuin buat jelasin materi tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Sepemahaman aku aja ya, Sin. Wah, terima kasih banyak dah. Udah mau jelasin materi tentang itu. Ya udah, sekarang aku jelasin ya. Didengar dan disimak ya, Sin. Yang pertama itu ada pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan. Di samping kurikulum, terdapat sejumlah faktor, diantaranya lama siswa bersekolah, lama siswa tinggal di sekolah, dan pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi. Peranan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap atau attitude, keterampilan atau skill, dan pengetahuan. Yang A. Mengenal pelaksanaan kurikulum 2013. Hal yang mendasar dari kurikulum 2013 menurut Mulyoto adalah masalah pendekatan pembelajarannya. Selama ini, pendekatan yang digunakan adalah materi. Bahkan demi penguasaan materi itu, drilling sudah diberikan sejak awal, jauh sebelum siswa menghadapi ujian nasional. Dalam pembelajaran seperti ini, tujuan pembelajaran yang dicapai lebih kepada aspek kognitif, dengan memanfaatkan aspek psikomotorik dan afektif. Ketiga aspek tersebut sebenarnya sudah mendapat penekanan pada kurikulum kita selama ini. Ada 3 konsep tentang kurikulum 2013. Kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Sebagai substansi konsep, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep kurikulum sebelumnya. Namun dalam kurikulum 2013 ini lebih bertumpu kepada kualitas guru sebagai implementator di lapangan. Sebagai sistem konsep, dapat dipastikan mengalami perubahan dari konsep kurikulum yang sebelumnya, sebab wacana pergantian kurikulum dalam sistem pendidikan memang merupakan hal yang wajar, mengingat perkembangan alam manusia terus mengalami perubahan. Namun, dalam menentukan sistem yang baru, diharapkan para pembuat kebijakan jangan asal main rubah saja, melainkan harus menentukan terlebih dahulu kerangka, konsep dasar maupun landasan filosofis yang mengaturnya. Sedangkan sebagai bidang studi, merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Yang B. Tujuan pengembangan kurikulum 2013. Seperti yang dikemukakan di berbagai media massa, bahwa melalui pengembangan kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didiknya, berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahamannya terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. C. Proses pembelajaran kurikulum 2013. Proses pembelajaran kurikulum terdiri atas 1. Pembelajaran intrakurikuler adalah proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran ekstrakurikuler
adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran yang terjadwal secara rutin setiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat pada masa pandemi COVID-19 memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga lembaga memiliki keleluasaan dalam pengembangan struktur kurikulum. Kegiatan belajar dan media pembelajaran dengan memenuhi aturan protokol kesehatan. Model dan media pembelajaran yang digunakan pada saat pandemi sangat beragam. Berbagai solusi dalam pelaksanaan pembelajaran. Model yang banyak digunakan yaitu e-learning, blended learning, dan home visit. Dan ketiga model tersebut dapat kita jadikan model pembelajaran pada masa darurat COVID-19 ini, dikarenakan ketiganya memiliki fungsi solutif yang berbeda. Adapun dalam pelaksanaan media pembelajaran masa darurat ini, banyak yang digunakan yaitu berbagai media online seperti WhatsApp dan juga Zoom. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kurikulum ini memberi ruang untuk satuan pendidikan, yaitu untuk mendesain kurikulum dari mulai struktur kurikulum sampai ke tahap penilaian. Yang pertama, struktur kurikulum di masa darurat meredukasi dari kurikulum 2013 menyangkut jumlah jam mata pelajaran dan durasi. Yang kedua, pengembangan materi pembelajaran di masa darurat dapat dipilih oleh guru. Materi pembelajaran mana yang akan menjadi prioritas dalam pembelajaran dan yang mana yang dapat dipelajari siswa secara mandiri. Yang ketiga, model dan metode pembelajaran dipilih oleh guru disesuaikan dengan kondisi darurat yang memungkinkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, guru secara kreatif mengembangkan metode dan model tersebut disesuaikan dengan karakteristik, materi atau tema pembelajaran. Yang keempat, media dan sumber belajar dapat menggunakan sumber dan media apapun yang memang disesuaikan dengan kondisi darurat. Yang kelima, perencanaan pembelajaran atau RPP harus disusun oleh guru. Dalam menyusun RPP, guru harus merujuk pada SKL, KIKD, dan indikator. Yang ketiga, yaitu pengembangan kurikulum paradigma baru. Perlu diketahui, belum lama ini Kemendikbudristek membeberkan rencana kurikulum baru yang akan berlaku mulai tahun 2022. Kurikulum baru ini dinilai lebih fleksibel dan kurikulum 2022 ini akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013 ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, menurut Kemendikbud Nadiem Makarim, wewenang penerapan kurikulum terbaru ini diberikan kepada masing-masing sekolah. Berdasarkan penuturannya, sekolah tidak akan dipaksa untuk menerapkan kurikulum tersebut. Implementasi kurikulum baru ini tidak memaksakan sekolah tetap dapat memilih kurikulum baru atau masih ingin memakai kurikulum sekarang ini. Sebelum diterapkan pada setiap satuan pendidikan, kita harus mengenal dulu hal-hal yang baru yang ada di dalam kurikulum paradigma baru. Yang pertama, struktur kurikulumnya. Yang kedua, hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru yaitu jika ada KTSP 2013, kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu ada pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik. Keempat, jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku. Akan tetapi jumlah jam pelajaran pada kurikulum ini ditetapkan per tahun. Kelima, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif.
Yang keenam, untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum ini mata pelajaran akan dikembalikan dengan nama baru yaitu Informatika. 7. Untuk mata pelajaran IPA dan IPS jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, 6 yang selama ini berdiri sendiri dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS. Nah, bagaimana sih? Itu tadi penjelasan atau penjabaran tentang pengembangan kurikulum 2013, darurat dan paradigma baru menurut sepemahaman aku. Kira-kira kamu sudah paham belum? Wah, lumayan paham Linda. Terima kasih ya atas penjelasannya. Sekarang aku sudah mulai paham kok. Ya, sama-sama Sin. Lain kali kita belajar lagi ya sama-sama biar saling-sharing. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton teman-teman. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.